Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Kompetisi sepak bola Indonesia kembali bergulir pada tahun ini pasca pandemi COVID-19 yang melanda dalam kurang lebih 2 tahun terakhir. Meski tidak lagi menggunakan dana APBD, bisnis sepak bola masih tetap menjanjikan dengan daya tarik ekonomi yang menggiurkan. Kompetisi sepak bola Indonesia kembali bergulir pada tahun ini pasca pandemi COVID-19 yang melanda dalam 2 tahun terakhir. Meski tidak lagi menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah, bisnis sepak bola masih tetap menjanjikan dengan daya tarik ekonomi yang menggiurkan. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 telah membuat klub sepak bola harus kreatif dan berinovasi agar tetap dapat menjalankan roda perputaran bisnis, di mana manajemen klub akan mencari sumber pendapatan lain melalui sponsor, hak siar televisi, jersey klub, merchandise klub, dan konten digital di berbagai platform media. Selain itu, para pengelola klub harus mampu mendatangkan para sponsor yang cukup agar mampu menjalankan operasional klub seperti pembayaran gaji pemain, serta ongkos pertandingan termasuk konsumsi dan transportasi dapat tetap terjaga. Bahkan, sebuah kajian mengklaim perputaran uang dari Liga Sepak Bola Indonesia mampu mencapai 3 triliun rupiah untuk satu musim. Adapun PT Liga Indonesia baru meyakini bahwa kompetisi sepak bola dapat menyerap tenaga kerja hingga 112.000 orang. Oleh karena itu, kunci untuk membangun bisnis sepak bola yang kuat ialah ikut menciptakan kompetisi yang sehat dan bebas suap, serta pembinaan sekolah sepak bola usia dini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, klub-klub sepak bola yang berawal dari perserikatan sempat merasakan madu yang sangat manis saat mereka masih dapat menikmati kucuran dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pada masa silam. Dan berbekal suntikan dana dan dipadu dengan keinginan petinggi klub merangkap kepala daerah, maka seringkali sebuah klub dapat membelanjakan pemain terbaik dengan tujuan untuk menjadi juara. Namun keistimewaan klub-klub yang berasal dari perserikatan kemudian hilang pada tahun 2011 saat pemerintah melarang penggunaan APBD untuk membiayai klub sepak bola profesional, sehingga membuat sejumlah klub mengalami kiamat kecil, di mana mereka yang terbiasa memperoleh dana APBD sejak saat itu harus berpikir keras untuk mendapatkan pendanaan untuk menjalani kompetisi rutin. Namun bagi klub yang kreatif, larangan tersebut justru membuat mereka semakin lincah mencari sumber uang lainnya. Seperti diketahui, biaya operasional yang dianggarkan untuk menjalani satu musim kompetisi tentunya berbeda-beda bagi setiap klub. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, seperti biaya sewa stadion yang berbeda-beda dan juga gaji para pemain yang dimiliki. Salah satunya, pemirsa, ialah tim asal ibu kota Persija Jakarta yang mengucurkan lebih dari 75 miliar rupiah untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022. Sedangkan klub besar lainnya seperti Persib Bandung diketahui juga menyiapkan dana hingga 40 miliar rupiah untuk pengeluaran musim ini. Selain itu, biaya operasional tersebut juga digunakan untuk membayar gaji pelatih dan juga para pemain, kemudian membayar mes dan juga lapangan latihan, menyewa stadion untuk pertandingan kandang, dan juga akomodasi serta transportasi untuk setiap pertandingan tandang. Sebagai gambaran, untuk menyewa Jakarta International Stadium, Persija, pemirsa, ini harus merogoh kocek sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, Persib Bandung juga dikabarkan harus membayar sekitar 545 miliar rupiah untuk bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Lantas pemirsa, bagaimana cara klub sepak bola bisa memperoleh dana pemasukan untuk mengarungi kompetisi liga? Kita simak informasinya dalam grafis berikut ini.
Itu dia pemirsa, secara umum sumber pendapatan klub-klub sepak bola Indonesia berasal dari hak siar televisi, subsidi dari Badan Liga Indonesia, sponsor, tiket pertandingan dan juga merchandise klub. Di mana subsidi sebesar 5 miliar rupiah diberikan sama rata kepada seluruh klub peserta Liga 1 Indonesia atau turun sekitar 2,5 miliar rupiah dari tahun lalu. Meski mengalami penurunan, namun PT LIB menjamin pencairan subsidi pada tahun ini tidak akan menemui masalah. Selain itu, pada musim ini, perusahaan perbankan plat merah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk juga menjadi sponsor utama kompetisi dengan nilai investasi mencapai 100 miliar rupiah. Dan selain itu, pendapatan sebuah klub juga pemirsa berasal dari pemasukan sponsor yang melekat di jersey setiap tim. Persija Jakarta misalnya dengan Indofood, KFC, kemudian Okta Investama, Aman, Itaca Resources, dan juga seperti Sosios.com yang terpampang di bagian jersey diprediksi bisa meraup dana sekitar 50 miliar rupiah. Sedangkan rivalnya Persib juga memiliki banyak sponsor yang menghiasi jersey para pemain seperti misalnya Indofood, Kopi ABC, Intersoccer, Telkomsel, dan juga Panther dengan nilai pendapatan hingga 35 miliar rupiah. Ya pemirsa, tidak hanya itu, sumber pendanaan lainnya ialah tiket pertandingan, di mana harga tiket termurah untuk satu pertandingan Liga 1 Indonesia ialah Rp35.000 sampai dengan Rp75.000 per laga. Dengan mengambil stadion utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas 77.193 penonton, maka dalam satu pertandingan Persija akan meraup uang sekitar minimal 5,78 miliar rupiah jika tiket terjual habis. Jumlah ini tentu tidak dapat selalu tercapai karena ya banyak faktor pemirsa ya yang juga mempengaruhi animo penonton, seperti mungkin lawan yang dihadapi atau hari pertandingan. Nah, salah satu sumber pendanaan lain yang juga masih belum dimaksimalkan klub ialah penjualan merchandise resmi. Meski sejumlah klub besar seperti Persib, Persebaya mungkin, Arema, PSM sudah mengeluarkan dana jumbo untuk memancing para penggemar membeli merchandise resmi, namun tetap saja menemui jalan terjal dalam bentuk pembajakan. Tidak hanya itu, juara bertahan Liga 1 musim lalu, Bali United justru lebih serius dalam mengelola bisnis sepak bolanya. Bukan hanya memiliki megastore dengan konsep kekinian yang mampu menarik minat penggemar, mereka bahkan bergerak selangkah lebih maju dengan membangun restoran dan juga kafe untuk nuansa menikmati sepak bola modern. Bahkan Bali United ini pemirsa menjadi satu-satunya klub Indonesia yang telah melepas sahamnya ke publik dengan mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia pada Juni tahun lalu. Langkah tersebut juga patut dipertimbangkan oleh klub-klub lain agar dapat memperoleh suntikan modal bagi keberlangsungan dan juga transparansi pengelolaan klub. Dan tidak hanya itu, bisnis sepak bola saat ini juga mulai dilirik loh oleh para pesohor tanah air. Mulai dari artis maupun juga tentunya pengusaha. Di mana prospek sepak bola ini dinilai masih cukup menggiurkan pemirsa. Untuk meningkatkan pamor di kalangan para supporter, lalu siapa saja para artis dan juga pengusaha yang menjadi pemilik klub sepak bola di tanah air? Kami akan kembali tayangkan informasinya dalam grafis berikut ini. Ya, ngomongin olahraga sepak bola memang tidak ada habisnya pemirsa ya, dan diminati oleh berbagai kalangan, tua, muda, kalangan atas, kalangan menengah, artis maupun nggak artis gitu ya. Dan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga favorit di seluruh dunia dan menjadi tontonan yang sangat menyenangkan bagi anak kecil, orang maupun juga orang tua. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, sepak bola menjadi cabang olahraga yang memiliki potensi besar untuk memperoleh penghasilan melalui
melalui nama besar pemain sepak bola dan juga klubnya. Maka tidak heran jika sebuah klub yang menaungi beberapa pemain sepak bola terkenal akan lebih mudah untuk meningkatkan nilai jual dari setiap aktivitas klub seperti penjualan tiket, pemasaran, sponsor, endorsement, dan juga berbagai produk dan juga hak siar televisi untuk menjadikan sebuah bisnis yang berskala global. Selain itu, jika ingin klub tersebut semakin maju, dinilai perlu untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional agar tidak mengalami kebangkrutan. Seperti contohnya klub asal Italia, Fiorentina, yang harus terdegradasi pemirsa akibat permasalahan finansial. Di mana pada awal 2001, Fiorentina mempunyai utang sebesar 32 juta euro dan mengakibatkan harus terlempar ke kompetisi peringkat keempat di Italia, Serie C 2 pada tahun 2002 silam. Dan selain Fiorentina, pemirsa, terdapat nama klub di Indonesia yang juga ternyata mengalami kebangkrutan, yaitu Sriwijaya FC Palembang. Dengan gaji pemain dan juga pelatih yang menunggak hingga 7 bulan serta tidak ada kejelasan kemana uang tersebut pergi. Bahkan di tahun 2018 Sriwijaya FC berada dalam situasi terlilit utang sebesar 12 miliar rupiah. Maka dari itu kesulitan keuangan yang melanda Sriwijaya FC saat ini juga diakibatkan pasca musim 2007 yang tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pengurus tentang kemana arah keuangan Sriwijaya FC ini. Oleh karena itu pemirsa, guna menghindari kebangkrutan sebuah klub, memang tampaknya perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Bukan tampaknya, tapi harus pemirsa ya. Seperti melaporkan segala bentuk pengelolaan dana dari seluruh aktivitas yang dilakukan secara terbuka dan juga transparan. Artinya segala bentuk laporan keuangan harus dipublikasikan agar tercipta kepercayaan lebih dari seluruh orang pendukung setiap klubnya yang juga bertanding punya pemahaman tentang kondisi keuangan dari klub tersebut. Di samping itu pemirsa ya, klub yang lebih transparan dalam laporan keuangan berpotensi menarik perhatian lebih banyak sponsor yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi klub tersebut. Dengan transparansi ataupun transparan dalam laporan keuangan akan dapat saling mempercayai baik dari sisi pemain, fans klub, dan juga tentunya sponsor yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan prestasi dan juga kepercayaan dari seluruh pihak. Dan semoga pemirsa ya, industri sepak bola di dalam negeri ini bisa semakin maju dan tentunya mandiri tanpa APBD seperti yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan semoga ini juga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Dan pemirsa, demikian IDX First Session Closing. Semoga bisa menjadi referensi Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.